Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 201200001, kelas PAIH. Di sini saya akan berpresentasi dalam rangka melaksanakan tugas dari dosen mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu tentang materi masa perkembangan kanak-kanak akhir. Bahwasanya perkembangan pada kanak-kanak akhir itu pasti akan mengalami pada suatu fase anak yang dimulai dari saat di kandungan sampai di dunia. Biasanya rata-rata masa kanak-kanak akhir itu dimulai pada umur 6 tahun. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri masa kanak-kanak akhir. Yang kedua, perkembangan fisik, perkembangan kognitif dan psikososial. Kemudian ada tugas dan perkembangan pada masa kanak-kanak akhir, dan ada juga keterampilan awal dan kemajuan berbicara, dan yang terakhir itu ada bahaya dan kebahagiaan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama itu ada ciri-ciri pada masa kanak-kanak akhir. Nah, pada ciri-ciri di sini ada 4 kategori yang dijelaskan. Itu yang pertama ada label yang digunakan oleh orang tua, di mana di masa orang tua ini merasakan kesulitan saat mengurusi anak-anak yang sudah pada fase akhir. Karena apa? Karena sudah mulai 6 tahun, beranjak ke 6 tahun dan sudah mulai aktif. Jadi ketika diperintah itu pasti akan membantah. Itu pasti, itu merupakan hal yang wajar. Dan yang kedua itu ada label yang digunakan oleh para pendidik. Pada sama halnya dengan seorang orang tua, pendidik itu kan orang tua yang nomor 2 di lembaga pendidikan ataupun di sekolahan lah. Itu sama saja saat diperintah itu ada membangkang atau tidak menurut. Itu merupakan yang sangat sulit. Tapi ada juga yang lain. Dan ketiga itu ada label yang digunakan oleh ahli psikologi. Bagi ahli psikologi ini masa akhir karena adalah usia berkelompok, usia penyelesaian diri, kreatif, dan usia bermain. Di dalam usia kelompok itu pasti anak-anak sebayanya itu akan berkumpul dengan teman sebayanya. Entah itu ngapain, itu juga terserah dari anak-anak tersebut. Kemudian ada penyelesaian diri. Di saat berkelompok dengan teman sebayanya itu ada salah satu ataupun dari semua itu akan menyelesaikan diri, beradaptasi bagaimana lingkungannya di sekitarnya. Kemudian ada usia kreatif dan ada usia bermain. Di dalam forum kelompok tersebut pasti ada salah satu anak yang menonjol usia kreatifnya, ataupun semua yang akan tampak usia kreativitasnya. Dan pada masa kelompok itu akan ada suatu fase bermain pada anak-anak tersebut. Yang keempat itu ada label perkembangan akhir masa kanak-kanak. Label perkembangan akhir masa kanak untuk memperoleh tempat di dalam kelompok sosial. Anak yang lebih besar harus menyelesaikan perkembangan berbagai tugas dalam perkembangan. Itu yang keempat. Kemudian yang kedua, yang B itu ada perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Apa itu perkembangan fisik? Fisik tentu saja tubuh kita, bagian luar kita. Itu perkembangan dari semula ke bentuk yang akan mendatang. Itu perkembangan fisik. Adapun ada perkembangan kognitif, itu pola pikir anak-anak atau pola pikir kita. Kemudian ada psikososial, itu merupakan berbaurnya anak-anak itu di sosial ataupun masyarakat, atau ikut andil lah. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Itu yang pertama ada tinggi. Kenaikan tinggi itu per tahun ada 2-3 inci rata-rata anak perempuan.
tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. Jadi perkembangan pada umur segitu itu yang paling cepat itu adalah perkembangan dari anak-anak perempuan. Yang kedua itu ada berat badan. Kenaikan berat badan itu sangat bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3 sampai 5 per tahun. Jadi berat badan itu dengan kondisi tubuh kita atau lingkungan kita. Adapun dari padanan itu kan ada yang terlalu gemuk ataupun yang sudah mengalami obesitas, tapi tidak mungkin ya anak kecil yang obesitas ya itu mengalami kenaikan berat badan yang sangat over. Itu juga ada. Kemudian ada perbandingan tubuh. Perbandingan tubuh itu ada beberapa perbandingan yang wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambahnya besaran di mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin bersih, hidung menjadi lebih besar dan lebih membentuk. Jadi perkembangan tubuh ini sangat bervariasi, setiap bagi anak-anak pun juga sangat unik sekali. Yang keempat itu ada kesederhanaan, yaitu perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa perkembangan pada masa fase tersebut. Yang kelima itu ada perkembangan otot lemak. Ya sebagaimana yang dijelaskan di materi. Yang keenam itu ada perkembangan gigi. Pada permukaan pubertas umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Yang B yaitu perkembangan kognitif ataupun pola pikir, kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Jadi pada saat fase itu sudah dimulai perkembangan yang sangat signifikan tentang pola pikir anak-anak pada fase masa kanak-kanak akhir. Jadi saat berpikir adapun sudah mulai saat tubuhnya itu fasenya masih fase kanak, tapi pola pikirnya sudah mulai dewasa itu sudah ada. Adapun yang keterbalikannya ada yang malah saat kecil malah pemikirannya itu juga wajar. Tapi yang paling umum atau paling yang sering ya pada fase kanak-kanak tersebut. Yang ketiga itu ada psikososial, itu merupakan perkembangan dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Pada masa ini perkembangan di biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat, tapi secara biologisnya anak-anak masih sangat terdekat dengan lingkungan terutama keluarga. Yang C itu ada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Tugas dan perkembangan itu yang pertama itu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Jadi saat umumnya pada anak-anak tersebut bermain itu pasti akan mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang sangat umum. Untuk mengasah kemampuan-kemampuannya, mungkin itu bisa menjadi sebuah bakat yang akan mendatang kelak mendatang. Yang kedua itu ada membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga yaitu belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Jadi ini biasanya itu teman-teman itu kan anak yang sebayanya tersebut pada umur 6 tahun sampai 7 tahun itu pasti sebayanya ya rata-rata ya antara anak-anak umuran seperti itu. Terus yang keempat yaitu mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Jadi secara gender saat anak-anak mulai sudah pada fase itu akan bertampak ke laki-lakiannya ataupun dia sudah menunjukkan jati diri sebagai seorang laki dan diri sebagai orang perempuan. Yang kelima itu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam itu mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari. Yang ketujuh itu mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tingkatan nilai. Yang D yaitu ada keterampilan awal. Pada permulaan akhir masa kanak-kanak, anak mempunyai sejumlah besar keterampilan yang mereka pelajari selama
bertahun-tahun keterampilan prasekolah. Pada saat itu, sebelum dia memasuki fase ke pendidikan sekolah, sebelumnya itu anak-anak ya juga sudah mempunyai suatu keterampilan tersendiri, walaupun itu belum muncul secara pasti, tapi saat memasuki jenjang ke pendidikan itu akan muncul dengan sendirinya sendiri dengan dibantu oleh lingkungannya. Terus sebagian lagi bergantung pada apa yang sedang digemari oleh teman-teman, supaya perbedaan seks yang menonjol misalnya tidak hanya terdapat dalam keterampilan bermain, tetapi juga dalam tingkat kesempurnaan menampilkan permainan tersebut. Pada umumnya anak tersebut melebihi anak laki-laki yang berbagai keterampilan, yang melibatkan otot-otot yang lebih halus seperti melukis, menjahit, dan menganyam. Sedangkan laki-laki pandai dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot-otot yang lebih kasar seperti melempar basket, menendang ke dalam jarak jauh, dan melakukan lompat jauh. Jadi pun ada perbedaan yang sangat signifikan antara keterampilan pada perempuan dan keterampilan pada laki-laki. Umumnya rata-rata pada perempuan itu kan dengan sifatnya yang lembut, halus, jadi keterampilan itu ya sangat ringan-ringan, tidak terlalu berat seperti anak laki-laki. Berbanding kembali dengan laki-laki itu kan dengan jiwanya yang besar, dengan semangatnya yang besar, otot pun juga akan mempengaruhinya. Adapun di luar sana pun ada juga keterbalikannya, dengan yang anak laki malah merasa feminim, merasa dia berpikiran laki, berperempuan, bersikap perempuan, padahal dia laki-laki. Adapun juga ada anak perempuan yang bersikap tomboy, ya, merasa dirinya itu adalah anak laki-laki, bahwasanya dia itu merupakan anak perempuan. Yang B itu ada kategori keterampilan pada masa kanak-kanak. Itu ada keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, dan keterampilan sekolah, dan keterampilan bermain. Yang kelima itu ada bahaya kebahagiaan di masa kanak-kanak akhir. Bahayanya itu ada bahaya fisik, itu pasti ada penyakit. Banyak anak pada masa itu yang sering terkena penyakit karena antibodinya itu ya masih kurang kebal. Terus ada kegemukan, itu pasti karena kebanyakan makan tidak akan melalui kegemukan, karena pada fase masih kecil itu saat makan itu pasti akan masih kegemukan. Yang kedua itu bentuk tubuh yang tidak sesuai, ataupun perempuan yang bentuk tubuhnya kelakian dan anak laki yang bentuknya fisik seperti perempuan, seperti dicemooh. Nah, ini tadi yang di masa awal permainan. Yang kedua itu ada kecelakaan, sering kecelakaan motor, kecelakaan jatuh, atau kecelakaan yang lainnya. Yang kelima itu ada kecanggungan. Kalau anak mulai membandingkan diri dengan keterampilannya, disering mendapatkan kecanggungan dengan kelakuan. Terus ada kesederhanaan, itu berbeda dengan remaja atau orang dewasa yang mengembangkan. Kemudian ada perasaan ketidakmampuan pribadi kalau mengetahui bahwa mereka dianggap tidak menarik. Terus kemudian ada bahaya psikologis, itu ada bahaya dalam berbicara. Ada 4 bahaya berbicara umum masa kanak-kanak, yaitu ada kosakata. Itu pun kalau tidak diajarkan dengan baik secara dini, itu kosakata itu akan tidak terlalu asah. Yang kedua itu kesalahan dalam berbicara. Nah, ketika kosakata itu ketika anak-anak itu tidak diajari dengan baik oleh orang tua ataupun tidak disekolahkan, itu akan mengalami keterlambatan saat berbicara. Yang ketiga itu anak yang mempunyai kesulitan berbicara, itu pun juga akan bisa merasakan pada anak-anak tersebut. Yang keempat itu ada pembicaraan yang bersifat egosentris. B yaitu bahaya emosi. Anak akan dianggap tidak matang oleh teman-temannya sebaya maupun orang dewasa kalau ia masih menunjukkan pola ekspresi emosi yang kurang menyenangkan, seperti amarah yang meledak-ledakan, dan bila emosi yang buruk seperti marah dan cemburu itu sangat kuat sehingga kurang disenangi oleh orang lain. Jadi emosi itu saat kecil itu harus bisa dikontrol. Ketika anaknya itu pada teman sebayanya itu ya cumanya ingin bermain, mengejek, tapi karena dia terlalu emosi, itu pasti akan mengganggu adaptasi dari anak tersebut. Yang C itu ada bahaya sosial. Terdapat 5 jenis anak yang biasanya dipengaruhi oleh bahaya sosial, yaitu yang pertama itu anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman-temannya.
karena kurang mempunyai kesempatan belajar bersifat sosial. Ini kebanyakan dari orang yang pendiam, canggung, tidak mau beradaptasi dengan orang lain, tidak mau bergaul dengan teman sebayanya. Jadi ini akan beranjak ditolak ataupun diabaikan. Karena apa ya? Karena dia tidak butuh, jadi tidak merasa dia menjadi teman. Yang kedua itu anak yang terkucil, yang tidak memiliki persamaan dengan kebahagiaan. Bahagiaan. Terus ada bahagia pada tetap, selanjutnya tetap kondisi-kondisi yang menimbulkan kebahagiaan dalam periode ini juga menimbulkan kebahagiaan pada periode berikutnya. Sekalipun kebahagiaan pada periode ini tidak menjamin kebahagiaan seumur hidup, tetapi kondisi-kondisi yang menimbulkan kebahagiaan akan terus memberikan kebahagiaan pada tahun-tahunnya berikutnya, terutama bila 3 faktor kebahagiaan ini, yaitu penerimaan dukungan, kasih sayang, dan prestasi. Mungkin cukup sampai di sini saja belajar kita hari ini, presentasi saya hari ini. Ketika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.